teman-teman, jumpa lagi di channel Ruka. Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Ruka akan membahas film yang berjudul Alive. Alive merupakan sebuah film musim panas hit di Korea Selatan yang mengisahkan tentang wabah zombie. Cerita dari film Alive ini berbeda dari film zombie kebanyakan, seperti Train to Busan, Kingdom maupun film yang menyorot tentang wabah zombie yang menyerang. Film Alive ini lebih menyorot kepada bagaimana Oh Jun-woo bertahan hidup dengan memanfaatkan media sosial untuk mencari pertolongan ataupun update keadaan di luar apartemennya. Keadaan pun semakin mencekam saat Jun-woo harus bertahan tanpa jaringan listrik dan internet. Di tengah keputusasaannya, Jun-woo memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yoo-bin datang menyelamatkan hidupnya. Dapatkah mereka bertahan hidup dan keluar dari apartemen dengan selamat? Jika kalian suka dengan channel ini, dibantu subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Ruka. Mari kita ulas film ini sampai selesai. Film bermula dari Oh Jun-woo, seorang gamer yang tinggal sendiri di rumah sedangkan ayah, ibu dan kakak perempuannya pergi bekerja. Ketika sedang bermain game online secara streaming, teman-temannya memberitahu Jun-woo untuk menghidupkan TV karena keadaan di sekitar mereka layaknya sebuah film. Jun-woo kemudian melihat keluar sekitar tempat tinggalnya. Keadaan di sekitar apartemennya sudah porak-poranda. Orang-orang panik berlarian dan banyaknya kecelakaan. Hingga ia terpaku melihat orang-orang berlarian untuk menyelamatkan diri dan mereka menerkam sesamanya. Jun-woo panik melihat situasi di sekitar. Ketika dia hendak membuka pintu apartemennya, seseorang menerobos masuk. Jun-woo tidak tahu kalau laki-laki tersebut sudah terinfeksi. Sampai suatu ketika, Jun-woo melihat TV yang memberitakan gejala yang dialami orang yang sudah terinfeksi virus. Jun-woo panik ketika laki-laki itu terlihat terjangkit virus tersebut. Untungnya, Jun-woo sudah siap siaga dan dia bisa menyelamatkan diri. Akibat wabah virus misterius tersebut, orang-orang yang sehat dihimbau untuk tidak keluar rumah agar tidak terinfeksi. Himbauan tersebut membuat Jun-woo panik karena keluarganya terpencar. Dia berusaha menghubungi kedua orang tuanya dan memisahkan stok makanan yang tersisa untuk bisa bertahan hidup. Di hari kedua, Jun-woo berusaha meminta pertolongan melalui media sosial yang dia miliki. Jun-woo memantau keadaan sekitar dengan drone yang dimilikinya. Dia mengikatkan HP-nya pada drone tersebut supaya dapat sinyal untuk menelpon orang tuanya. Kejenuhan Jun-woo meningkat ketika jaringan internet bermasalah. Di balkon apartemennya, dia terus memandangi keadaan sekitar. Dia berteriak, sehingga memicu para zombie masuk ke apartemennya. Jun-woo ketakutan. Untungnya, dia cerdas dan berhasil menyelamatkan diri. Akibat ulah zombie itu, stok makanannya hancur berserakan. Dia tidak putus asa dan terus meminta pertolongan melalui media sosial yang dimilikinya. Selama berhari-hari di rumah, Jun-woo mulai kehabisan makanan dan akal sehatnya. Sampai hari ke-15, Jun-woo masih berusaha untuk bertahan dan menghibur dirinya. Jun-woo sampai ke titik terendah. Dia sangat frustasi ketika mendengarkan pesan suara yang dikirim orang tuanya.
Tanpa memikirkan keselamatannya, dia keluar dari apartemennya. Karena zombie itu terus menyerangnya, Jun-woo berusaha menyelamatkan diri dan kembali ke apartemen. Tidak sanggup lagi bertahan, Jun-woo ingin mengakhiri hidupnya. Seseorang dari apartemen seberang berusaha menggagalkannya. Seorang perempuan yang bernama Kim Yoo-bin. Jun-woo merasa semangatnya untuk hidup tumbuh lagi. Mereka membuat kesepakatan untuk keluar dari apartemen pada pukul 7 untuk mencari pertolongan. Yoo-bin mempersiapkan peralatan yang akan dibawa. Dia terus waspada karena di luar zombie masih mengintainya. Ternyata rencana mereka gagal karena Jun-woo bangun kesiangan. Dari dalam apartemennya, Yoo-bin terus memantau keadaan sekitar. Dia melihat Jun-woo dari balkon apartemennya. Jun-woo terlihat merasa bersalah kepadanya. Yoo-bin pun keluar menuju balkon apartemennya. Kemudian Jun-woo langsung minta maaf. Mereka pun saling memperkenalkan diri masing-masing. Tiba-tiba, Yoo-bin terlihat panik dan masuk lagi ke dalam apartemennya. Dengan wajah panik, dia keluar lagi dan memberi isyarat pada Jun-woo. Ternyata, Yoo-bin panik karena ada zombie yang masuk ke apartemennya yang sudah terjebak perangkap yang dibuatnya. Hujan pun turun di malam hari. Mereka menampung air hujan dengan peralatan seadanya. Sambil duduk, Yoo-bin terus memantau keadaan di sekitarnya. Keesokan harinya, mereka saling berkomunikasi dari apartemennya. Yoo-bin melihat Jun-woo kelaparan. Kemudian, Yoo-bin melemparkan tali ke arah apartemen Jun-woo. Tapi apalah daya, talinya tidak tepat sasaran. Melihat hal itu, Jun-woo mengambil drone-nya dan mengikatkan tali pada drone miliknya, lalu mengarahkannya ke arah Yoo-bin. Melalui tali itu, Yoo-bin memberikan makanan kepada Jun-woo, walau sebenarnya ia juga lapar. Ketika sedang menikmati makanan, Jun-woo melihat tali yang dilempar Yoo-bin tadi dipegang zombie. Dan zombie tersebut berusaha naik ke apartemen Yoo-bin melalui tali itu. Ketika Yoo-bin ingin memotong tali tersebut, dia terbentur dan pingsan. Jun-woo merasa panik melihat zombie yang sudah mendekati balkon Yoo-bin. Kita bahas dulu tentang virus ini ya. Orang yang terinfeksi membuat kemampuan fisik yang terinfeksi seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran sama dengan manusia. Selain itu, ada beberapa yang memiliki pola perilaku sama layaknya mereka masih manusia. Terlihat dari zombie itu, sebelum ia menjadi zombie, dulu dia bekerja di pemadam kebakaran dan sesudah dia menjadi zombie, skill dan bakatnya tidak hilang. Zombie itu bisa memanjat apartemennya Yoo-bin layaknya seperti orang pemadam kebakaran. Jun-woo berusaha membantu Yoo-bin dengan melemparkan botol ke zombie itu. Tetapi, zombie itu tidak menghiraukannya. Jun-woo pun tidak kehabisan akal. Dia memakai drone-nya dan mengarahkannya ke zombie tersebut. Jun-woo pun kesal karena drone miliknya ditangkap dan dihancurkan zombie tersebut. Ketika zombie itu hampir sampai di balkon Yoo-bin, dia pun tersadar dan memotong tangan zombie pemadam itu. Setelah kejadian itu, apartemennya Yoo-bin berserakan dan perut Yoo-bin mengalami luka. Yoo-bin memakai teropongnya melihat keluar. Di sana Yoo-bin melihat Jun-woo menyemangatinya dan itu membuat Yoo-bin tersenyum. Pada malam hari, stok makanan Jun-woo mulai menipis. Jun-woo mempersiapkan dirinya untuk keluar apartemen, bertujuan untuk mencari stok makanan di ruangan apartemen lain. Jun-woo akhirnya berhasil masuk ke ruangan lain.
Dia terus waspada di dalam ruangan itu. Dia menemukan kulkas dan mengambil makanan yang bisa dimakan untuk dirinya. Jun-woo memeriksa kembali ruangan lainnya, dan ternyata yang tinggal di apartemen itu dulunya seorang pendaki gunung. Jadi, semua peralatan yang bisa digunakan dia ambil semuanya. Karena rasa penasarannya yang belum terpuaskan, ada seorang yang sudah tewas dan membusuk di balik selimut. Jun-woo melepaskan selimutnya dan ternyata setelah kejadian itu, Jun-woo dikagetkan oleh zombie dan itu membuat Jun-woo terpojok. Dia berusaha menyelamatkan diri dan kembali ke apartemennya. Setelah keadaan mulai tenang, Jun-woo memakan makanan yang telah ia dapatkan. Merasa tidak enak memakan sendirian, Jun-woo membagi makanannya ke Yubin melalui tali pada katrol yang mereka buat. Pada pagi hari, Yubin menghubungi Jun-woo dengan walkie-talkie. Alat itu didapatkan Jun-woo pada saat dia menjarah apartemen semalam. Kaget dengan bunyi alat tersebut, Jun-woo terbangun dan merespon walkie-talkie tersebut. Setelah Yubin lama berbicara, Jun-woo bingung dengan alat tersebut. Dia tidak memahami cara memakai alatnya karena Jun-woo seorang gamer, jadi dia kurang memahami alat-alat kuno yaitu walkie-talkie. Akhirnya, Yubin memberitahukan cara memakainya dan Yubin pun tersenyum. Keesokan paginya, mereka bersiap-siap untuk berpindah tempat. Berdasarkan pengamatan Yubin selama ini, ia mengira lantai 8 apartemen sebelah tidak ada zombinya. Yubin dengan sangat berani turun dari balkon apartemennya memakai tali. Saat sampai di bawah, ternyata zombie sudah menunggunya. Banyaknya zombie tersebut tidak melemahkan semangatnya Yubin untuk bertahan hidup. Di saat Yubin terpojok akan banyaknya zombie mengejar, Jun-woo datang untuk menyelamatkannya dan mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Menerobos masuk ke apartemen dan berhasil memasuki lift menuju ke lantai 8. Saat sampai di tujuan, mereka melihat suasana yang sangat sunyi. Setelah itu, mereka melihat zombie yang berjalan perlahan sendirian. Mereka beranggapan kalau cuma satu zombie bisa mereka atasi, dan kenyataannya bukan hanya satu zombie, melainkan banyak zombie yang mengejar Jun-woo dan Yubin. Karena banyaknya zombie mengejar, mereka mencoba membukakan satu persatu pintu apartemen di sana, dan pada akhirnya seseorang membukakan pintu apartemennya dan membawa mereka masuk. Pria tersebut membantu mereka dengan memberikan makanan dan minuman. Pada saat mereka asik menikmati makanan dan minuman tersebut, mereka berdua merasa ada yang aneh pada diri mereka. Ternyata, minuman yang diberikan pria itu diberi obat bius dan membuat mereka tertidur. Pada saat efek obatnya beraksi, Jun-woo diikat oleh pria itu. Pria tua tersebut terlihat memiliki tujuan, yaitu memberikan makanan untuk istrinya yang telah terinfeksi virus yang merubahnya menjadi zombie. Selanjutnya, Yubin diikat dan dibawa ke sebuah kamar bertujuan memberi makan istrinya yang sedang kelaparan. Wanita yang terinfeksi diikat oleh suaminya dan ikatannya dilepas untuk bisa memangsa Yubin. Yubin di sana mencoba bertahan dan Jun-woo tersadar. Pria itu membela diri ke Jun-woo, menjelaskan kepada Jun-woo bahwa pria itu sangat menyayangi istrinya. Oleh sebab itu, dia selalu mencari makanan untuk istrinya. Pak tua tersebut bernegosiasi dengan Jun-woo. Dia meminta Yubin menjadi makanan istrinya, dan Jun-woo dibiarkan selamat serta semua makanan yang ada di rumah boleh dibawa Jun-woo. Karena melihat Jun-woo terus mencoba menyelamatkan Yubin, Pak tua menangis dan memohon kepada Jun-woo untuk meninggalkan mereka.
Pada saat Jun-woo tidak bisa menahan tali ikatan zombinya, keadaan mulai tenang. Pak tua itu merasa cemas atas istrinya. Pada saat Pak tua membuka pintu kamar, istrinya mengejar Pak tua itu dan menerkam. Untungnya, Yubin masih selamat atas tragedi itu. Kasih sayang seorang suami terlihat di adegan itu. Dia rela memberi makan istrinya walau nyawa taruhannya. Melihat kejadian tersebut, Jun-woo dan Yubin menembak mereka hingga tewas, dan itu membuat zombie yang berada di luar mendengar suara dan mengejar arah suara tersebut. Setelah kejadian itu, Jun-woo dan Yubin merasa putus asa. Mereka berdua terlihat pasrah dengan keadaan. Pada suatu ketika, Jun-woo mendengar suara di luar. Mereka berlari melihat dari jendela. Ternyata itu adalah helikopter yang berkeliling memantau keadaan di daerah mereka. Melihat helikopter itu, mereka berencana untuk pergi ke atap memberikan sinyal agar mereka bisa diselamatkan. Mereka pun mendapatkan harapan baru dan berusaha menuju atap. Di perjalanan menuju atap, para zombie sudah menunggu di luar dan berusaha menyelamatkan satu sama lainnya. Saat sampai di atap, mereka berteriak dan memberitahu bahwa ada mereka di tempat itu. Karena tidak adanya tanda-tanda helikopter muncul, Yubin putus asa dan Jun-woo tetap bertahan karena dia yakin pasti ada yang menolong mereka. Pada saat tidak ada lagi yang bisa dilakukan Jun-woo, helikopter datang dan menyelamatkan mereka dari tempat wabah itu menyebar. Akhir cerita, mereka berhasil selamat dari penderitaan yang mereka alami dan mereka merasa lega karena bisa selamat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.